Yeay, Assalamualaikum Kanti-Kanti. Spesial pada momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Made in Jambi akan lebih mengeksplor keindahan Indonesia yang sungguh kaya dari negeri Jambi. Dan ini dia, Made in Jambi episode Jejak Langkah Menuju Danau Kaco. Danau Kaco berada di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Kanti-Kanti. Nah, jadi kita langsung saja ya mengikuti petunjuk panah yang membawa kita ke desa tujuan, Desa Lempur. Ini nih info buat Kanti-Kanti. Untuk menuju Desa Lempur ada dua alternatif. Jika dari arah Bangko mungkin kita bisa masuk melalui Pulau Sangkar. Tapi jika dari arah Kota Sungai Penuh, Kanti-Kanti bisa masuk melalui daerah Jujun. Jalur yang dipilih tim Made in Jambi kali ini yakni melalui Pulau Sangkar. Hai Kanti-Kanti Made in Jambi, kali ini Made in Jambi akan jalan-jalan. Rencananya sih mau menuju destinasi Danau Kaco. Pokoknya ikuti terus kami ya di Made in Jambi menuju Danau Kaco Kerinci. Menuju ke Desa Lempur, infrastruktur jalan yang dilalui not bad Kanti-Kanti, bisa dilalui dengan baik. Permukiman warga dilalui plus bonus topografi indah yang menyejukkan mata. Nih ya, kalau ngomongin eksplor wilayah Kabupaten Kerinci, pokoknya mata nggak pernah jenuh deh. Alamnya indah dan sejuk. Made in Jambi eloknya. Terlebih kalau udah ada gunung maupun bukit di depan mata. Mantul, mantap betul. Sejuk deh pokoknya, jalan lurus, belok kanan, belok kiri, sisi sana, sisi sini yang indah. Plus persawahan warga yang berada di perbukitan menemani perjalanan kami. Bersama kami, tim Made in Jambi eloknya. Hadapi rintangan tanpa henti. Ya, kita hampir sampai di Desa Lempur, gerbang selamat datang alam yang menyambut dengan senyuman, dengan harapan hari dan cuaca bersahabat ya Kanti-Kanti. Nah Kanti-Kanti, info buat kalian ya, Desa Lempur ini merupakan desa wisata loh. Bagi yang mau mengedukasi diri hidup layaknya masyarakat desa, Lempur tempatnya. Nah itu tuh salah satu yang menjadi daya tarik para wisatawan asing datang ke Desa Lempur. Jarak tempuh dari awal masuk simpang jalan lintas menuju Desa Lempur sekira 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan kita lalui. Dan kita berada di Desa Lempur. Tuh ada tulisan 11 km lagi kita akan menuju titik masuk Danau Kaco. Lanjut, Made in Jambi elok nian. Menuju gerbang masuk kita lintasi permukiman warga ya. Tuh kelihatan ada yang jemur kayu manis, di mana Desa Lempur salah satu komoditi yang dihasilkan yakni kayu manis yang memiliki nilai jual yang tinggi. Berada di Desa Lempur kita berasa di dalam kuali ya, alias wajan. Karena apa? Karena desa ini dikelilingi perbukitan loh Kanti-Kanti, jadi kita ada di tengahnya. Melewati permukiman, kita akan menuju lebih dekat dengan pintu rimba Danau Kaco. Kanan kiri landscape di sini oke banget deh. Jalan lurus yang diapit perbukitan dan ilalang yang melandai. Dan kita tiba di awal masuk menuju pintu rimba Danau Kaco. Nah ini dia tulisan tiket masuk. Sebenarnya ini tujuan buat kendaraan Kanti-Kanti yang dititip bersama warga setempat biar aman ya. Rekomen tarifnya kok buat keamanan juga. Warga setempat juga care kok, peduli kepada setiap pendaki menuju Danau Kaco. Mereka tuh katanya rela nungguin sampai dipastikan kita semua aman berangkat dan pulang. Kendaraan udah dititipin, sekarang lanjut kita jalan kaki. Untuk trip kali ini tim Made in Jambi ditemanin pemuda-pemudi setempat. Tuh kebanyakan cewek, keren kan? Cewek pendaki tangguh gitu loh.
Untuk mencapai pintu rimba kita mesti berjalan kaki, lumayan juga loh kanti-kanti. Lanjut. Hai kanti-kanti Made in Jambi. Kali ini kita jalan-jalan, kita akan menyusuri destinasi menuju Danau Kaco yang berada di wilayah Lembur, Kecamatan Gunung Rayo, Kabupaten Kerinci. Dari wilayah pemberhentian mobil tadi menuju katanya ada spot benteng. Di situ kita akan mulai memasuki mulut rimba. Ya, jalan kaki sekitar 2 km. Untuk itu ikuti terus kami di Made in Jambi. Elok nian. Perjalanan tim melanjutkan kanti-kanti. Medan yang ditempuh cukup menguras tenaga, berbatu namun tetap seger kok. Kanan kirinya perkebunan dan perbukitan. Pokoknya jalan terus. Capek? Rehat sejenak biar nggak gempor. Nah, untuk menyingkat waktu perjalanan, pemuda setempat nebengin tim Made in Jambi nih biar lebih cepat sampai di lokasi tugu. Karena kendaraan yang terbatas, jadi yang lain jalan dulu aja ya, lumayan mengefisienkan waktu tempuh. Tuh, ternyata ada warga setempat yang kelihatannya dari kebun tuh. Samperin buat tanya-tanya yuk. Entah aku pengecut, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu. Made in Jambi, elok nian jalan-jalan ke Danau Kaco. Meski bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, tapi ada beberapa titik medan jalan berbatu yang mengharuskan kita untuk turun dari kendaraan. Aku di garis terdapat bertepuk bersama. Nah kanti-kanti, tadi udah cukup jauh, kita ada jalan kaki dan tadi ada pakai kendaraan roda 2 juga. Tapi ada beberapa spot yang memang harus jalan karena ini struktur jalannya udah keras tapi batunya besar-besar, jadi nggak terlalu memungkinkan untuk menggunakan kendaraan, apalagi kendaraan roda 4. Sekitar 2 km dan kita udah berada di pintu rimbanya. Ini ada tubuhnya, diabadikan sebagai lokasi untuk masuk sebelum masuk ke hutan rimba menuju Danau Kaco. Dari Danau Kaco, Made in Jambi, elok nian. Sulit tertampil. Udah sampai di lokasi tugu pintu rimba melewati waktu tempuh 30 menit. Ini artinya perjalanan panjang menantang menyambut kita. Terus semangat, Made in Jambi, elok nian. Bentuk tugunya aja kayaknya udah gambarin banget kan ya gimana medan yang harus ditempuh. Ada keris di ujung yang merupakan senjata tradisional masyarakat setempat ditambah bambu runcing. Artinya harus semangat. Nah kanti-kanti kita udah mulai masuk ke pintu rimba tapi jalannya masih bagus, masih rekomen buat ya masih santai dan itu di situ ada aliran sungai seperti ada tingkatan air terjun ini, jadi seru hutannya, suaranya merdu dari gunung-gunung di sini dan suara air yang terjun airnya luar biasa. Rekomen buat kalian, tapi rekomen banget tadi kalau misalnya kita datang dari desa, kalian harus pakai motor lah biar bisa masuk tepat di parkir di rimba ya. Dari pintu rimba, medan yang ditempuh asik banget kanti-kanti. Masih aspal. Udah mau berakhir yang asik-asik tuh. Medan menantang udah berucap selamat datang dan tim kita istirahat dulu kanti-kanti. Ternyata ada pendaki lain juga tuh yang mau menuju Danau Kaco. Mantap kan? Kita ada temen. Udah istirahat sejenak, lanjut kita tempuh perjalanan panjang hari ini. Kalau jalan cepet katanya bisa nyampe 3 jam, tapi kalau seperti kami tim Made in Jambi yang butuh berhenti untuk ambil gambar ini itu, ya sekira 4 jam lah ya perjalanannya. Wow banget kan? Medan yang ditempuh nggak mudah kanti-kanti. Ini perjalanan awal kami, cuaca mendukung banget, alhamdulillah.
Bebatuan harus didaki dengan hutan belantara yang mengelilingi. Tuh, namanya juga wilayah bukit terjal yang harus dilalui. Medan bebatuan tanah licin menjadi hal biasa yang lumrah ada di sini. Nah, bagi nanti-nanti yang mau daki seperti kami, disaranin buat bawa barang bawaan yang seadanya aja ya. Plus bawa bekal ya, karena nggak ada warung nasi di sana. Pokoknya perjalanan harus dilalui dengan senyuman. Batu terjal, aliran air ada di sini kanti-kanti. Pokoknya perjalanan kita warna-warni. Perjalanan lanjutkan. Bagi kanti-kanti yang mau menempuh destinasi Danau Kaco, pastikan kesehatan dan stamina kalian terjaga ya. Nggak mudah soalnya. Apalagi nggak mudah juga untuk kedapatin hati kamu. Halah, ngomong apa Itki? Guys, ini jalan menuju ke Danau Kaco. Nah ini nih tips bagi pendaki. Berjalan beriringan, jangan meninggalkan ya. Lihat ke depan dan ke belakang juga. Pastikan teman-teman kalian aman dan selamat. Nah harus diingat juga kalau jalan lihat-lihat, pastikan benda berbahaya tidak ada di sekeliling kalian. And my voice becomes the driving force. I won't let this pull me Nah kanti-kanti, tadi kita udah jalan dari Pintu Rimbanya kurang lebih setengah jam, 30 menit, dan sekarang kita masuk dari sini masuk ke wilayah Danau Kaco, tapi lumayan masih jauh. Ini kita lihat tadi jalannya ada batu, terus tanah, ada aliran sungai dan lumpur. Dan satu hal lagi yang kalian harus ingat, masuk ke wilayah Danau Kaco ini dikelilingi oleh KKS. Jadi hutannya sangat asri, tidak boleh berkebun di lokasi ini. Yuk ikuti terus kami di Made in Jambi eloknya. underneath the under. Perjalanan kita lanjutkan yang medan tempuhnya kerap berlumpur. Perjalanan awal kita ini menuju shelter 1. Nah untuk mendaki menuju Danau Kaco, kanti-kanti mesti memperhatikan alas kaki ya. Dianjurkan buat kalian pakai sepatu sporty atau biar aman banget pakai sepatu boot. Dimanapun medannya, nih tim Made in Jambi selalu sumringah ya. Guys, God keep my head above water, don't let me drown. Danau Make Kaco. it harder, I'll meet you. gentle light pouring rain. And I feel so hollow. Can't sleep. Kanti-kanti, kalau kita mau jalan-jalan ke Danau Kaco, ada baiknya kalian bawa mantel atau jas hujan yang ready ditaruh dalam tas, karena suatu waktu guyuran hujan itu bisa saja tiba-tiba datang. Contohnya kita pada hari ini gerimis, tapi alhamdulillah karena kita di hutan TNKS jadi terlindung dengan pepohonan yang ada di sini, jadi nggak terlalu deras. Yuk terus jalan. Hujan udah mengguyur, tapi kita tetap ucap syukur ya kanti-kanti. Alhamdulillah atas segala nikmatmu. Daun-daun berbasahan dan kita-kita pun terguyur hujan. Alhamdulillah tim telah bersiap dengan membawa mantel. Dengan guyuran hujan yang makin bertambah membuat medan yang kita lalui basah dan makin becek. Terlebih ketika harus melewati batang pohon. Harus hati-hati. Hujan makin menjadi, tim harus bergegas berjalan agar cepat sampai di Danau Kaco. Here I sit, I'm in my heart. Nanti tadi ya kurang lebih 1 jam hingga 1,5 jam lah kita sekarang udah sampai di shelter 1, tempat pemberhentian pertama menuju kawasan Danau Kaco. Jadi di sini teman-teman yang pengen istirahat, pengen makan atau apapun, melepas lelah, bisa beristirahat sebentar sebelum melanjutkan shelter berikutnya.
Rehat sejenak di shelter 1, saling memberikan semangat agar kita semua sampai di Danau Kaco. Minum dan bersenda gurau tidak berlebihan dilakukan, ini untuk kebersamaan. Nah, kanti-kanti lokasi ini bisa dijadikan tempat menginap bagi para pendaki yang kelelahan. Dengan lokasi yang cukup luas dan memungkinkan jika kanti-kanti tidak meneruskan perjalanan pada malam hari. Ikuti terus kami ya kanti-kanti, Made in Jambi, elok nian. Made in Jambi, elok nian. Kita lanjutkan perjuangan ya kanti-kanti. Medan becek berlumpur, hajar. Kanti-kanti, hujan masih mengguyur. Tadi kita udah istirahat sejenak di shelter 1. Sekarang kita mau lanjut ke shelter 2. Shelter 2. Masih semangat? Masih. Masih, walaupun masih berjam-jam ya. Made in Jambi, elok nian. Hujan makin deras, jadi tim mengenakan mantel yang telah disiapkan sebelumnya. Sedia payung sebelum hujan, salah, maksudnya sedia mantel sebelum keguyur hujan banget deh. Tuh, ada wisatawan asing yang berpapasan dengan kita ya kanti-kanti. Mereka udah mau pulang, mungkin udah bermalam di lokasi Danau Kaco, atau juga mereka udah pergi dari pagi ya. Nggak kayak kita, perginya udah kesiangan. Makin becek tapi tetap asik. Made in Jambi, eloknya. Bener-bener harus milih pijakan nih kanti-kanti. Menuju shelter 2 yang katanya waktu tempuhnya lebih singkat dibandingkan menuju shelter 1. Tapi medan yang dilalui makin menantang adrenalin. Dan kita tiba di shelter 2 kanti-kanti. Alhamdulillah ya Allah. Kanti-kanti, Made in Jambi eloknya. Tadi kita udah jalan dari shelter 1 menuju lokasi ini, shelter 2, tempat pemberhentian kedua kita. Dan sepanjang jalan dari bawah tadi kita diguyur hujan, jadi jalannya tidak ada pilihan, cari jalan yang lebih bagus, semuanya becek. Kepleset, jatuh, biasalah ya. Dan salam buat teman kita Ulfa dan juga Rido, tadi memutuskan untuk berhenti melanjutkan perjalanan menuju Danau Kaco berhubung orang tuanya dalam kondisi sakit. Semangat ya Ulfa dan Rido, doakan kami untuk sampai ke Danau Kaco dengan selamat. Semangat, semoga orang tuanya cepat sembuh. Made in Jambi eloknya. Berhenti sejenak di shelter 2, tim Made in Jambi meregangkan kaki dulu ya kanti-kanti. Lelah. Dan kita lanjut yuk. Yuk lanjut. Berjalan dari shelter 2, perjuangan yang tiada henti deh pokoknya untuk bisa menikmati keindahan Danau Kaco. Jalan sempit dan licin, mantul, mantap betul. Oke, aku nih itu nih. Kita lanjut jalan ke Danau Kaco dari shelter 2. Lumayan ya, terjal. Jalannya terjal, becek, berlumpur. Gak ada ojek. Made in Jambi, eloknya. Jalan menanjak dan menukik dilalui di bawah rintikan air hujan yang menambah kelicinan medan. Jalan di lokasi ini pelan gak apa-apa, yang penting safety, jadi kita gak kegelincir. Berjalan
berjalan di belantaranya hutan TNKS mengharuskan kita untuk berhati-hati dan saling melihat teman ya kanti-kanti. Oh iya, karena ini adalah kawasan hutan TNKS, jangan pernah ada yang berani ngerusak hutan dengan menebang pohon di sini ya. Jangan sampai deh berurusan dengan hukum. Lagian kita semua harus mencintai alam dengan menjaganya tanpa merusak sedikit pun. Gak sedikit medan yang kita lalui mengharuskan kita pilih yang harus dipijak. Karena semua lumpur, jadi kita harus berjalan di atas batang pohon. Hitung-hitung jaga keseimbangan tubuh ya. Jalan di belantaranya hutan ini berbagai jenis tanah dilewati, mulai dari yang keras, lembut, kuning sampai gembur dan berlumpur. Hajar pokoknya. Keren deh kanti-kanti, hutan di sini terjaga dengan alami dan asri. Jadi kita bisa lihat pepohonan belantara yang berdiri kokoh. Terlebih pada kondisi hujan, pohon terlihat seger banget. Kita ketemu lagi dengan pendaki lainnya. Sepertinya mereka udah puas banget nikmatin Danau Kaco, terus pulang deh. Anggap aja perjalanan kita ini olahraga ya. Olahraga yang berlebihan kali. Demi ini, demi keindahan Danau Kaco, kita rela menerjang medan yang ada. Smart. Dan next, Melanie jatuh deh. Maklum, medan yang ditempuh kadang ngebuat kaki sulit berpijak, alias kurang lihat-lihat deh kayaknya. Sebentar lagi kita akan melewati sebatang pohon yang cukup berkesan bagi para petualang mencapai Danau Kaco. Dari dulunya itu, batang pohon inilah yang dilalui para petualang untuk mencapai lokasi Danau Kaco. Nah, ini nih, kita harus berpijak di batang pohon, perlahan dan hati-hati agar kita bisa menyeberangi sungai yang aliran air jernih berada di bawahnya. Posisi yang tepat berjalan di atas batang pohon, yakni berjalan menyamping kanti-kanti. Ini dilakukan agar pijakan kita lebih kuat dengan penampang yang lebih besar dibandingkan kita berjalan dengan kaki yang menghadap ke depan. Jangan berpikir untuk jatuh ya, lumayan kan tuh kalau jatuh. Kayu nancep tuh semua di bawah, hati-hati. Alhamdulillah, batang pohon telah kita lalui dan next lanjut. Tuh ada pohon yang tumbang dan kita mesti merunduk di bawahnya. Hati-hati kepentok ya kanti-kanti. Udah ngelewatin batang pohon, itu artinya jarak kita menuju Danau Kaco udah deket loh, itu katanya. Tapi untuk membenarkan, kita lanjut ya, hajar pokoknya. Tuh kelihatan tim Made in Jambi udah mulai kelelahan, tapi nggak menurunkan niat untuk menikmati Danau Kaco kan ya. Terus dan terus saja hutan TNKS ini memukau pesonanya bagi kami. Dengan suara hutan yang sunyi tapi merdu menambah nilai plus perjalanan tempuh menuju Danau Kaco. Demi langkah harus kami lalui untuk melihat indahnya Indonesia sesungguhnya. Perjalanan sedikit lagi kita akan sampai. Ikuti terus kami ya di Made in Jambi. Elok nih ya. Made in Jambi, elok nian. Lanjut kita kanti-kanti. Jalan terjal, sempit, bebatu, bahkan licin kita lalui. Gak sabar sebenarnya mau lihat gimana indahnya Danau Kaco. Lanjut. Alhamdulillah kanti-kanti, sekarang kita udah sampai di Danau Kaco, tapi kita masih berada di atasnya. Itu udah kedengaran suara teman-teman yang juga berkunjung, trekking, dan juga
memenuhi tantangan menuju Danau Kacau, sudah tampak mandi dan bersenang-senang. Nanti kita akan turun melalui jalan ini. Udah kelihatan ada juga tenda tempat beristirahat para pengunjung. Yuk, ikuti kami di Made in Jambi eloknya. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Dari sisi ini aja kebiruan Danau Kacau seketika menghapus, melunturkan kelelahan kami yang telah berjalan sekira 4 jam lamanya dengan kondisi cuaca diguyur hujan. Tampak Danau Kacau yang bersembunyi di dedaunan dan hutan belantara memikat siapapun yang mengunjunginya. Wajar aja, pendaki yang tadinya mendahului keberangkatan dari tim Made in Jambi mengekspresikan diri terlebih dahulu tuh di Danau Kacau. Udah sampai di kawasan Danau Kacau, ingat kita harus jaga kebersihan dan kelestarian alam ya. Di atas Danau Kacau ada tenda tuh. Ini kerap dijadikan tenda bagi para pengunjung untuk rehat sejenak ataupun berteduh saat hujan turun. Dari atas Danau Kacau kita luangkan waktu sejenak menikmati birunya Danau Kacau. Birunya air dikelilingi hijaunya hutan merupakan satu kesatuan yang utuh memperindah Danau Kacau. Oh ya kanti-kanti, bisa dilihat dari atas sini teman-teman lain mandi di Danau Kacau dan ada batang kayu yang mengapung. Ceritanya itu dari sekian banyak kayu yang ada di Danau Kacau, hanya satu yang bisa ngapung, selebihnya tenggelam di Danau Kacau. Jadi batang kayu yang mengapung ini kerap dijadikan wahana deh bagi para petualang yang ingin berenang. Alasan hanya ada satu batang pohon yang ngapung kenapa ya? Mungkin Kanti-Kanti bisa jawab melalui media sosial JEK TV ya. Tuh ngelihat para petualang mandi nyebur di Danau Kacau bikin iri ya. Keren deh cara mereka nikmatin alam. Keren banget kan Danau Kacau di Kabupaten Kerinci. Lanjut, kita ke bawah ya Kanti-Kanti, mau nikmatin Danau Kacau langsung berada di tepinya. Karena di tepi danau ada tanah liat putih yang dapat dipijak tanpa harus kita berenang. Made in Jambi, elok nian. Nah Kanti-Kanti Made in Jambi, kalau misalnya kalian pengen trekking, pengen traveling alam ya ke Danau Kacau, kalian harus benar-benar meyakinkan diri stamina kalian dalam kondisi fit. Karena perjalanannya ini kisaran 4 jam lamanya. Dengan tempuh perjalanannya luar biasa, berbagai medan, jadi kalian benar-benar harus sehat, oke? Dan jangan lupa bawa peralatan lengkap, mulai dari makanan, mantan hujan, dan lain sebagainya. Apalagi nanti ketika kalian mau nyebur ke Danau Kacau, artinya kalian harus bawa baju ganti ya, biar bebas dan puas menikmati bagaimana indahnya Danau Kacau. Lanjut kita ke bawah menuju area untuk beristirahat sejenak. Yuk. Nah, sebelum kita menuju lokasi bawah tepi Danau Kacau, ini dia aliran air yang mengalir ke Danau Kacau. Kalau dilihat airnya sih nggak dalam ya Kanti-Kanti, tapi jernih banget. Nah, untuk terus turun ke Danau Kacau dari aliran ini seperti air terjun mini, tapi udah ketutup daun rimbun, jadi nggak bakal kelihatan banget deh Kanti-Kanti. Nah Kanti-Kanti, ini kolam mini, kolam kecil yang berada di atas Danau Kacau. Airnya sangat jernih mengalir dari hutan di atas sana, dan ini sepertinya akan juga mengalir ke bagian bawah Danau Kacau juga ya. Pokoknya kalian harus kesini biar tahu gimana sih indahnya Indonesia ini, terutama di Kabupaten Kerinci. Lanjut, sayang banget tiba-tiba hujan kembali mengguyur. Kata-katanya sih kalau datang ke Danau Kacau pasti deh hujan mengguyur. Sama seperti yang kali ini dirasain tim Made in Jambi. Ya, perdana dan sambutan guyuran hujan kerap menemani. Gagal deh tim Made in Jambi nyebur ke Danau Kacau padahal udah prepare. Di bawah rintikan hujan yang masih kecil-kecil, tim Made in Jambi nyempetin buat makan loh. Maklum, berjam-jam jalan kaki capek.
kita santap bawaan kita dari Desa Lempur ya. Belum habis makanannya, hujan makin deras aja kanti-kanti. So, kita udahin aja ya makan kita di bawah langit tanpa atap. Tuh, rintikan hujan yang berada di atas Danau Kaco ngebuat danau ini makin kece ya. Alhasil, teman-teman pendaki tadi langsung deh beranjak keluar dari dalam Danau Kaco untuk menuju tepian. Kanti-kanti Metin Jambi, sekarang saya ingin menikmati indahnya Danau Kaco yang berada di kawasan Lempur, Kabupaten Kerinci. Airnya putih, tapi yang dasarnya yang biru, di airnya kelihatan biru dari atas. Dikelilingi oleh pohon TMKS yang sangat rindang dan embun sekali. Membuat Danau Kaco ini kawasannya indah. Tapi kanti-kanti yang harus kalian ingat dan harus kalian terapkan adalah jangan suka membuang sampah sembarangan. Jadi kasihan masyarakat kita karena sehingga gotong royong untuk membersihkan kawasan Danau Kaco ini dari sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung. Oke, pokoknya ikut terus Metin Jambi untuk melihat indahnya negeri Jambi hanya di Metin Jambi eloknya. Ganti-ganti, Danau Kaco ini memiliki luas sekira 900 meter persegi loh, tapi kedalamannya sampai sekarang belum diketahui. Nah, katanya juga tuh Danau Kaco bisa mancarin cahaya terang di malam hari. Terlebih pada malam bulan purnama, pancaran cahaya dari Danau Kaco makin terang benderang. Keren kan? Mantul! Next, kita ngobrol bareng teman pendaki yang udah nemenin kita dari Desa Lempur. Nah, kanti-kanti sekarang Melani udah sama Lesti, teman cantik dari desa Lempur yang berada di Kabupaten Kerinci dan terpilih yang menjadi kawasan Danau Kaco. Nah, Lesti kan katanya kalau misalnya di Danau Kaco biasanya yang ramai orang datang itu pada waktu-waktu apa sih? Itu jangan oke, kebanyakan mereka yang menginap atau hanya pergi pagi pulang sore. Pergi sore. Oke, jadi mendominasinya yang datang ke Danau Kaco ini menikmati dan Danau Kaco dari pagi sampai sore ya. Mereka itu oke. Nah, kalau ngomongin tentang Danau Kaco, boleh nggak tahu sedikit tentang hal-hal yang biasanya tidak boleh orang lain melakukan ketika kita dalam perjalanan hingga datang ke Danau Kaco? Ya, sedikit tahu saja. Kalau bagi yang cowok mau pergi harus berjalan. Kalau bagi duduk kalau kita berjalan jangan nggak boleh takabur, nggak boleh kayak sok-sokan lah ya. Kalau kita kecil mau gaul lewat, silakan diam diam kalau ada kita diam balik itu orang kaki pendek. Kalau kita kita boleh tapi ada baju yang sopan. Kemarin 2017 Agustus ada yang gelap. Ada yang gelap? Iya, tewas. Jam 12 kan pikirannya anak makan. Oke, jadi ganti-ganti kalau mau datang ke kawasan apapun termasuk Danau Kaco ini jangan berpikir kotor. Ya. Jadi niatnya harus baik. Kita yang niat baik, kita ingin mengeksplor dan menikmati indahnya alam tanpa merusaknya ya. Oke, tahu nggak ini kedalamannya berapa Lesti? Kedalamannya nggak tahu kan? Kurang tahu. Kita ulangin, maksudnya lagi semakin lebat ke bawah ya. Kita lihat ada sih kayak pohon-pohon itu, pohon-pohon yang ada di sini yang katanya itu jangkauannya sangat dalam. Kita jalan jadi kelihatannya aja katanya nanti-nantian dangkal, tapi sebenarnya itu dalam banget. Jadi belum sampai sekarang katanya belum ada satupun orang yang mau sampai ke bawah ya. Oke, jadi kalau kalian pengen eksplor negeri Kerinci, datang juga ke Danau Kaco ya sebagai destinasi list liburan kalian dan jalan-jalan petualang kalian. Metin Jambi eloknya.
Nah kanti-kanti, kalau baca dan dengar dari cerita rakyat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada kala itu. Nah dari cerita rakyat tersebut, intan yang disimpan Raja Gagak di dasar Danau Kaco adalah intan titipan yang merupakan ikatan janji pangeran-pangeran yang ingin melamar putri Raja Gagak yang bernama Putri Napal Melintang. Nah, seluruh lamaran anak raja di Kerinci itu katanya diterima sang Raja Gagak. Akhirnya si raja kebingungan ingin nerima pelamar yang mana. Sang putri sendiri dikenal dengan wajah yang sangat cantik sehingga disukai deh sama para pemuda kala itu. Dan karena kecantikannya, sang putri disukai oleh sang ayah sendiri. Alhasil konon punya cerita dari cerita rakyat yang berkembang, Raja Gagak membawa lari sang putri beserta perhiasan intan yang dititipkan oleh pangeran sebagai tanda janji. Konon punya cerita lagi tuh, intan tersebut dibawa lari sama sang Raja Gagak dan disimpan di dasar Danau Kaco. Next kita ngobrol yuk sama salah seorang petualang ya. Kan ganti-ganti adventure menggunakan jalan kaki ke Danau Kaco tadi sudah barengan beberapa orang, salah satunya dengan Bapak siapa Pak? Pak Manujang. Dan Manujang Kabupaten ya, jadi kawasan Kabupaten datang ke sini dalam rangka apa dan info dari mana tahu tentang Danau Kaco Pak? Oh berarti ini adalah kali pertama Pak Menteri bersama-sama ke sini. Ya ampun, padahal ini loh, karena jarak tempuhnya jauh ya Pak. Oh 60 kilo ke Lempur. Oke, dengan datang ke wisata Danau Kaco, wisata alam Danau Kaco, apa sih Pak yang dilakukan luar indahnya Danau Kaco? Kemudian kita bayangkan jalannya diperbaiki, katanya jauh sampai 5 kilo ke sana sini kan. Kalau bisa jalannya bisa diperbaiki. Ngapain aja di sini tadi Pak? Ngapain aja? Beda itu dengan yang lain, kan jernihnya sangat berbeda dengan danau-danau yang kita telusuri. Oke, jadi keunikan tersendiri dimiliki oleh Danau Kaco. Oke Pak, kalimat penting yang disampaikan kepada kami menjadi tentang indahnya Danau Kaco Pak dibandingkan danau-danau lainnya yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Kerinci. Iya, keunikan Danau Kaco lihat sama-sama airnya nampak hijau dibandingkan danau yang lain. Biru ya? Biru ya, nampak biru dan nampak dibandingkan dengan yang lain. Nah, kan kita daya tarik kanti-kanti yang ada di Provinsi Jambi bahkan di Indonesia datang melihat berwisata di Danau Kaco. Made in Jambi, eloknya. Kanti-kanti, ingat ya, kemanapun langkah kita pergi, lebih baik sampah yang kita bawa pulang. Jangan tinggalkan di sini. Kesian kan kawasan ini sampai menumpuk tuh sampah. Meski perjalanan perdana tim Made in Jambi ke Danau Kaco tanpa bisa mandi berhubung cuaca hujan, tapi kami seneng banget bisa nikmatin langsung indah birunya Danau Kaco di bawah rintikan hujan. Indahnya Danau Kaco yang ada di Kabupaten Kerinci, Made in Jambi, eloknya. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white all black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. Danau Kaco harus kanti-kanti jadikan list destinasi kunjungan ya. Meski medan tempuh yang menantang, namun jika di-prepare kebutuhan insya Allah aman. Ingat kalau kesini disaranin sampai di Desa Lempur pagi hari dan langsung menuju ke pintu rimba, langsung telusuri deh medan tempuh menuju Danau Kaco.
Tiba di Desa Lempur, Katikanti beli deh makanan, dianjurkan nasi ya, dan bawa air minum yang cukup. Maklum, perjalanan tempuh sekira 3 hingga 4 jam lamanya. Gunakan sepatu bot atau sporty, bawa jas hujan, dan yang terpenting bawa baju ganti jika ingin nyebur di Danau Kaco, plus bawa mantel karena sering hujan di sini. Pesona Danau Kaco sungguh memikat, menggugah seluruh mata untuk melihat. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita bersama jaga alam Indonesia untuk kita, untuk Indonesia. Jambi dari Danau Kaco, Kabupaten Kerinci. Baby, don't let me in. I'm a koala and I sleep all the time. So what? It's cute. We love you, India. We're